Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Anggaran Desa, Bina Pembangunan Desa, Bapak Dr. Anes Suke Gunawan MSI. Ada Pak ya, sudah hadir di Zoom meeting. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD Seprovinsi Riau, hadir langsung Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Pak Firman Setiawan SKI. Pak Firman ini kan saya dan almarhum Pak Robert sekali dan sebelum saya, neo saya dan ibu saya, karena saya lama dengan beliau jadi camat burung. Yang saya hormati Kadis PMD Kabupaten Lingga, Melawati STMAP, dan belakang Bu. Saya hormati Kadis PMD Kabupaten Natuna, Pak Suhardi SG, Pak Tapi, Jawa. Dan saya hormati para kepala desa seperti Riau, dari kali di lewat Zoom maupun yang hadir langsung. Terima kasih atas kehadirannya yang tidak bisa hadir di acara yang sangat baik ya semua. Pertama, tentunya memanjat puji syukur kepada Allah dan diberikan kesehatan, kenikmatan, dan bisa hadir di rapat koordinasi pengelolaan aset desa. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Imam Besar Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, pengelolaan aset desa bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah satu tantangan yang kita hadapi sampai saat ini adalah penataan aset desa masih belum optimal. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebetulnya secara gamblang sudah mewajibkan inventarisasi aset desa. Paling lambat 2 tahun sejak disahkan Undang-Undang Desa pada 15 Januari 2014. Artinya, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus sudah mulai melakukan kegiatan inventarisasi aset yang seharusnya sudah selesai sebelum 15 Januari 2015. Namun faktanya sampai saat ini inventarisasi dan perdokumentasian terhadap terkait aset desa belum berjalan optimal. Selalu dilaksanakan itu pencatat barang pemerintah daerah pun kerja besar dan kita pun setelah 10 tahun belakangan ini, 7 tahun belakangan ini baru sudah mulai bagus. Memang desa itu tercatat. Bapak Ibu yang berbahagia, alasan lain kenapa aspek penataan aset desa belum banyak menjadi perhatian bisa jadi karena kurang populer dibandingkan isu dana desa. Dalam berbagai kesempatan diskusi maupun forum pelatihan bersama dengan warga maupun aparatur desa, antusiasme selalu terlihat ketika membahas soal dana desa, terutama soal besaran dan pemanfaatannya. Hal berbeda ketika memperbincangkan aset desa. Mayoritas jawaban dari desa, mereka punya banyak aset tetapi kurang jelas posisi dan kepemilikan. Aset desa menjadi tantangan serius dalam kerangka pembangunan desa dengan perspektif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Banyak desa yang sebetulnya kaya aset secara kasat mata, tetapi belum tercatat dengan baik. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 4. Salah satu poin pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Regulasi ini memberi pesan yang jelas bahwa aset desa adalah modal untuk memperoleh kesejahteraan bersama.
Karena itu upaya menemukan, kenal kembali, mengidentifikasi aset desa adalah hal yang mutlak untuk dilakukan agar aset desa bisa digunakan dan bermanfaat sebagai basis pembangunan desa. Dengan kata lain, aset desa yang melimpah di desa idealnya dikuasai oleh desa dan dimanfaatkan dan didistribusikan ulang untuk kesejahteraan bersama. Jika aset desa dimiliki oleh individu atau pihak lain di luar desa, maka agak mustahil warga desa bisa menikmati kesejahteraan secara bersama-sama. Untuk mencapai kesejahteraan bersama, maka aset desa perlu diletakkan sebagai basis sumber penghidupan bersama. Aset desa harus dimanfaatkan dan digunakan untuk memastikan bahwa semua warga desa bisa menggunakan aset desa sebagai sumber penghidupan berkelanjutan. Ikhtiar pemerintahan saat ini untuk membangun Indonesia dengan cara memperkuat desa adalah momentum yang tepat bagi pemerintah desa untuk mendata dan mendokumentasi semua aset yang dimiliki. Ketika aset desa sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa berpijak dan mengacu pada aset yang dimiliki desa. Tanpa aset, maka desa terancam tidak berdaya. Ketidakjelasan aset akan membuat desa terus meraba-raba tentang kekayaan apa saja ini. Jadi memang sangat perlu desa itu mencatat semua aset desa. Saya pengalaman. Oh, bisa. Saya tahu pernah jadi kepala desa, PJS kepala desa, Kecamatan Moro, sebelum jadi sekjam dan jadi camat. Jadi memang kadang aset itu banyak, tapi kita tak catat. Jadi kadang waktu membangun masyarakat kan sudah dibantu kita, tapi waktu kita bangun puskesmas, tahu-tahu tak tercatat. Tak tercatat akhirnya setelah beberapa tahun, ya orang kita lihat nanti. Ini dulu saya punya tanah nih. Tapi zaman sekarang nih, kubur ini tak kerugi. Puskesmas. Jadi memang sangat-sangat perlu dicatat. Dan itu banyak yang menjadi sumber ekonomi. Karena pasar, pelabuhan, dan dulu masyarakatnya mungkin menghibahkan kita untuk pembangunan di pelabuhan itu, untuk plaza dan lainnya. Jadi dia bisa memanfaatkan pelabuhan itu jadi murah, jadi distribusi, pemasukan desa. Jadi itu mungkin perlu dicatat dan saya rasa ini sangat tepat ada pelatihan ini. Apalagi kita dibantu oleh Bapak Kemendagri ini sangat terbantu sehingga kita bisa sebagai penanggung. Pemerintah daerah itu kita kan ini kami ini kan diperiksa BPK semua. Itu selalu barang yang dibelanjakan itu harus disesuaikan dengan aset. Misalnya uang kita sekian 100 juta, kita belikan apa? Belikan barang untuk jadikan aset kesehatan. Baru menjadi balance perhitungannya uang keluar dengan barang yang ada. Jadi memang begitu juga dan itu kan kita pakai. Ini kan BPK kalau bisa dan tidak lain untuk apa aja untuk kalau pakai misalnya. Tapi itu menjadi perhatian kita ke depan. Sedikit banyaknya sampai di sini juga. Gitu. Dan kita kan sudah setiap tahun dapat uang dana desa dan lain. Jadi biasanya berapa dana itu dibelikan untuk aset dan asetnya mana dan itu dicatat. Dan dulu banyak daerah kabupaten yang tak ketemu asetnya, itu kan membuat tidak menjadi penilaian. Dalam itu anak itu berapa lama tuh? Banyak anak basuh yang punya aset-aset yang tak tercatat. Dan sekarang semua sudah catat. Itu penilaian. Kalau sudah tercatat, penilaian dan berapa. Jadi saya harapkan teman-teman dengan ada pelatihan-pelatihan ini menambah membuat kita mengimplementasikan semua desa penataan dicatat dengan paper ya aset desa. Kalau kita pelebarannya dicatat asetnya gitu kan. Atau kita ada aset di luar itu yang dulu masyarakat dibahas ataupun kantor sangat perlu tanah kantor dan lain yang tercatat. Karena dalam perjalanan itu kantor ini masalah suatu bangunan nggak bisa lagi banyak. Karena kan mau harus ganti terusnya untuk saya punya saya udah ganti dulu
Dan itu jelas dari kasih. Itu yang kita sampaikan. Jadi terima kasih pada semua Pak Kadis PND yang hadir, ini maupun Direktur Meeting, Pak Kepala Desa luar biasa ini semua bisa mengikuti acara yang sangat baik juga semua. Kasih ada inisiasi PND. Mohon maaf Pak Gubernur tidak bersama kita, kebetulan ada bersama badan tinggalkan berkami wakili. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pencatatan aset desa bagian yang sangat penting untuk di pemerintah desa. Dimanapun pemerintah tapi perlu ada pencatatan aset. Pengeluaran keuangan ada pembiayanya dan harus dicatat. Akhirnya demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan agar menambah wawasan, menambah pengetahuan dan kita bisa menginterpretasikan kegiatan. Terima kasih kepada narasumber semua yang hadir. Kita harapkan komitmen bersama antara PND Provinsi, PND Kabupaten, Camat, Kepala Desa, serta stakeholder terkait untuk memfasilitasi pengelolaan aset desa, khususnya dalam hal penyusunan buku implementasi aset desa sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi pengelolaan aset desa ini saya nyatakan. Tangan ya. Menangkap ikan, memakai sampan nelayan di laut samudra. Pemanfaatan aset desa kita optimalkan agar masyarakat hidup sejahtera. Sekian, terima kasih. Hanya saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sesi foto bersama. Izin kepada Bapak untuk berdiri di tempat saja. Baik. Dan sesi foto. Baik, untuk pertama, mohon ada 1, 2, dan 3. Baik, untuk sesi kedua, izin Bapak dan Ibu tangan di kepala sebelah kanan. Ya. Oke, 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali dan izin kepada Bapak Asisten, Bapak Kadis dan juga Bapak narasumber untuk berdiri di depan untuk ya. Kami persilakan kepada Bapak Kadis yang datang hadir dan langsung dari Kadis Kabupaten dan juga Hingga. Serta Natuna. Silakan. Langsung dari Kabupaten Hingga, Kabupaten Hingga dan Anambas, izin. Ada Bapak dari Anambas juga. Terima kasih. Yang hadir langsung dari ya, kami persilakan atau yang mau hadir. Iya. Baik, kami hitung, kami pandu 1, 2, dan 3. Sedang kita kepada kepada Ibu, terima kasih 1, 2, dan 3. Baik, kita beri aplaus untuk semuanya. Terima kasih yang berikut tadi. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas PND Indonesia atau PND Provinsi Kepulauan Riau hadir pada pagi hari ini secara langsung maupun secara daring.
Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada kepala desa se-Provinsi Kepulauan Riau, baik yang hadir langsung maupun secara daring. Terima kasih. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Pusat Fadila Sos MSI yang telah hadir di membuka dan beliau akan melanjutkan untuk kegiatan selanjutnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilakan untuk mencicipi kopi break sejenak dan nantinya bersama kita akan mendengarkan beberapa pemaparan yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu yang pertama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Ade Sugeng Gunawan MSI, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan narasumber kita yang kedua yaitu yang sudah hadir langsung yaitu Bapak Firman Setiawan SPI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tuban. Dan nantinya juga kita akan melanjutkan untuk diskusi panel. Baik, dan untuk moderator kita yaitu Bapak Soekarno Perbakara STMMU, Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa TMJ Pucapil Provinsi Kepulauan Riau. Baik, kami persilakan kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Kebetulan saya lagi untuk jadi moderator. Jadi kita sebagaimana disampaikan ada dua narasumber. Yang pertama Gunawan, Kepala Subdirektorat Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan Dalam Negeri. Hadir bersama kemudian di sebelah saya sahabat saya Bapak Firman Setiawan SPI, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan juga selaku narasumber. Nanti kita akan diskusi secara panel saja. Jadi pertama mendidik Bapak. Kemudian sebelum itu bagaimana kita tahu 2015 sampai dengan tahun 2020 saya digunakan saja melahirkan banyak sekali aset selama 10 tahun lebih dari berbagai program kegiatan yang sudah kita lakukan. Maka untuk itu perlu pengelolaan dan pencatatan secara baik untuk aset yang sudah kita miliki. Baik, sama mungkin Pak Sugeng. Halo Pak Sugeng. Siap Bapak, izin suaranya bisa diterima dengan baik di sana Pak. Suaranya kebetulan Bapak Pak Sugeng. Baik Bapak. Baik, dengan segala Pak Sugeng mulai Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Asisten, yang saya hormati Kepala Dinas DPMD Kepulauan Riau, dan yang saya hormati Bapak Kepala Dinas DPMD Kabupaten Kepulauan Riau, sahabat-sahabat saya, arah Kades, jangan lupa Bapak Camat yang mengikuti kegiatan ini, baik yang langsung maupun Zoom. Terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah
kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kami menerima tugas dari pimpinan untuk menyampaikan terkait dengan hasil desa. Kalau kita menyimak arahan asisten tadi, memang semua dokumennya bahan yang kami sampaikan sudah beliau sampaikan tadi. Benar bahwa aset desa memang selama ini belum menjadi perhatian yang serius dari kita semua. Memang kalah populer dengan masalah keuangan. Kalau kita bicara masalah keuangan, semangat giliran asetnya, ya masih perlulah istilahnya memberikan pemahaman bahwa pentingnya aset desa ini bagi pemerintah desa. Tadi Pak Asisten juga sudah menyampaikan bahwa memang selama ini aset desa belum tertata usahakan dengan baik dan benar, sehingga banyak timbul permasalahan di beberapa daerah. Dan alhamdulillah saya belum menerima teman APH yang datang ke saya dari wilayah provinsi Kepri ini. Namun untuk beberapa provinsi, hampir setiap bulan kami menerima atau kedatangan tamu dari teman-teman APH, baik itu dari kepolisian maupun dari pihak kejaksaan. Selain masalah keuangan, permasalahan terhadap pengelolaan keuangan desa, juga masalah aset desa. Mohon maaf, mungkin Mbak Ayu bisa tampilkan dulu tayangannya, Mbak Ayu, izin. Baik, terima kasih. Jadi sesuai dengan temanya tadi Pak Asisten juga sudah menyampaikan bahwa aset desa ini di Undang-Undang 6 2014 juga sudah jelas amanatnya menjadi pasal 71 ayat 2 khususnya bahwa pengelolaan aset desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan PADES. Nah, alhamdulillah juga kami dapat dukungan kemarin 2 tahun terakhir ini terkait dengan aset desa ini masuk dalam programnya MCP KPK. Nah, kebetulan juga saya ditugaskan juga untuk meneliti data-data terkait dengan keuangan dan aset di Provinsi Kepri. Namun kelihatannya untuk tahun ini langsung diambil alih oleh teman-teman dari KPK untuk MCP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin dari saya tidak akan terlalu banyak karena tadi sebenarnya Pak Asisten sudah menerangkan secara jelas apa yang kurang di dalam penggunaan aset desa ini dengan terbitnya Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Sebagaimana kita tahu telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Dan kami dapat informasikan di sini bahwa kami juga telah menyelesaikan revisi Permendagri 1 2016. Alhamdulillah nomornya sama. Jadi Permendagri 3 tahun 2024 tentang perubahan atas Permendagri 1 2016 tentang pengelolaan aset desa. Kemarin siang baru kami ambil dari Biro Hukum dan sudah kami laporkan ke Bapak Dirjen. Nanti menunggu arahan beliau. Dan dalam waktu dekat juga kami akan menyelenggarakan rakernis tentang aset desa ini. Dan biasanya dalam rakernis tersebut kami undang beberapa daerah dan pemerintah desa agar memberikan pengalamannya pada teman-teman desa lain di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana kita tahu, saat ini kita sudah memiliki 75.265 desa seluruh Indonesia. Tadi Pak Asisten sudah menyinggung terkait dengan inventarisasi, memang masih memprihatinkan. Sejak kami bergabung di Ditjen Bina Pemdes tahun 2020, sebelumnya saya di Biro Keuangan dan Aset Kementerian Dalam Negeri,
Dan sejak tahun 2020 kami ditugaskan di Ditjen Bina Pemdes mengelola aset desa. Dan ternyata terkait dengan data-data aset desa itu di kami di pusat sendiri memang sangat minim datanya. Seharusnya kalau teman-teman di desa rajin mengisi Prodeskel, harusnya sudah ada data-data aset itu. Akhirnya pada awal tahun 2021 kami membuat surat edaran Bapak Menteri Dalam Negeri kepada seluruh bupati wali kota seluruh Indonesia, dan sampai saat ini sudah 4 surat kami layangkan untuk bersama-sama melaksanakan inventarisasi aset desa sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang 6 2014 tentang desa, dan salah di pasal 116. Tadi disampaikan Pak Asisten bahwa 2 tahun, paling lambat 2 tahun sejak undang-undang tersebut disahkan, pemerintah kabupaten kota bersama pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset desa. Kalau undang-undang 6 2014 disahkan Januari 2015, berarti paling lambat 2017 atau 2018 setidaknya sudah ada data-data terkait dengan aset desa tersebut. Dan ternyata kami bergabung ke Ditjen Bina Pemdes, data tersebut belum kami temukan. Dan akhirnya kami membuat surat edaran. Alhamdulillah saat ini sudah terkumpul sekitar 14.000 desa atau sekitar 18% dari jumlah desa seluruh Indonesia. Dan khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, menurut data yang ada di kami, kalau tidak salah baru ada 2 desa, 2 kabupaten yang telah menyelesaikan inventarisasinya. Nah, Kabupaten Bintan merupakan di sini jadi narasumber juga pada kesempatan hari ini. Terima kasih Pak Kadis, mungkin untuk teman-teman di kabupaten lain segera mendorong teman-teman di desa untuk segera menyelesaikan inventarisasi aset desanya. Yang kedua, kami sampaikan juga bahwa terkait dengan aset desa ini, kami juga sudah membangun atau memperbaiki aplikasi Pades untuk membantu teman-teman di desa dalam melakukan pencatatan. Jadi ke depan teman-teman di desa tidak perlu mencari data-data apa kode barangnya, bagaimana pencatatannya, karena nanti ke depan Permendagri ini dikeluarkan, ada kewajiban dari teman-teman di desa untuk menyampaikan laporannya kepada pemerintah kabupaten, dan itu secara online maupun offline. Karena aplikasi Pades yang kami bangun saat ini ada 2 macam, ada yang sifatnya hybrid atau offline dan online. Dan mudah-mudahan nanti ke depan programmernya bisa menyatukan antara Pades ke Siskudes, hingga nanti akan kelihatan jelas desa mana di Indonesia ini yang paling kaya. Karena pasti akan terbentuk neraca. Bagaimana laporan keuangan daerah, provinsi, kabupaten, dan kami pun di pusat setiap tahun diminta untuk membuat laporan keuangan yang hasilnya diaudit oleh BPK. Bagaimana hasilnya, apakah masih WTP, WDP, atau justru malah disclaimer. Kalau kita ingat zaman dulu sering terjadi pejabat-pejabat yang terkait dengan proses untuk mendapatkan WTP atas laporan keuangannya, baik di daerah, di pusat sendiri juga banyak berurusan dengan APH dan melakukan tindakan yang kurang pas. Yang penting WTP, tapi laporan keuangannya maupun hasilnya belum dapat dibaca lagi.
Mungkin bisa ke slide yang atas dulu, Mbak. Sebelum itu, slide yang atas, halaman sebelumnya. Lanjut, balik lagi. Yang atasnya lagi. Nah, sesuai dengan nawacitanya Bapak Presiden yang periode pertama ingin membangun Indonesia ini dari pinggiran ke dari desa. Sudah sangat tepat sekali bahwa teman-teman saya di desa Kades dan perangkatnya sebagai ujung tombak pelayanan negara kepada masyarakat. Sehingga desa ini perlu diperkuat. Tadi Pak Asisten menyampaikan bahwa aset ini adalah sebagai sumber utama ekonomi bagi suatu entitas, baik pemerintah desa, kabupaten, provinsi juga kami di pusat. Namun akhir-akhir ini masih banyak permasalahan terkait dengan masalah aset ini. Coba Mbak yang gambar itu Mbak, yang penyimpangan. Atasnya lagi barangkali atau bawahnya. Nah, kalau tadi menyimak arahan Bapak Asisten, Bapak dan Ibu ada kepala desa yang melakukan penjualan aset desa untuk beli mobil, ada penyimpangan dana desa, sampai jumlahnya juga nggak tahu ini hampir 1 miliar. Kalau ada bisa menyimpangkan uang hampir 1 miliar, sementara dana desa yang tahunannya sekitar mungkin ada yang 1 miliar lebih. Ini saya perkirakan ini sampai beberapa tahun, mungkin sampai 2 atau 3 tahun anggaran karena jumlahnya sangat fantastis seperti ini. Di yang musuh kali ada yang Lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi dari sambutan laporan juga disampaikan bahwa ada beberapa asas dalam pengelolaan aset desa ini. Ada asas kepentingan umum. Ini justru yang membedakan dengan asas-asas pengelolaan barang, baik barang milik daerah maupun barang milik pemerintah pusat. Hanya satu ini yang membedakan, asas kepentingan umum. Artinya bahwa dalam pengelolaan aset desa ini harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif dan selektif. Yang lainnya sama, ada asas fungsional, ada asas kepastian hukum, asas keterbukaan, efisiensi, ekonomi, dan asas kepastian nilai. Lanjut. Ada beberapa mandat dari Undang-Undang 6 2014 tentang desa, khususnya di pasal 76, 77, dan pasal 116 tadi. Juga ada pasal 112 kalau nggak salah, yang masalah pembinaan dan pengawasan. Ini sudah tepat sekali kegiatan rakor ini harus sebagai tanggung jawab dari pemerintah provinsi, kabupaten nanti, silakan juga untuk kegiatan semacam ini. Tujuannya adalah bagaimana kita dapat melakukan penataan aset ini dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah desa itu sendiri. Ada beberapa amanat, diantaranya satu ialah bahwa kekayaan pemerintah desa atau pemerintah daerah yang berskala lokal desa yang ada di desa dapat bahkan pada pemerintah di pasal 76 ayat 3. Nah, maksudnya di sini adalah bahwa apabila ada aset-aset milik pemerintah daerah yang berada di desa dapat dibahkan pada pemerintah desa. Karena apa? Sebenarnya dari aset tersebut apabila tidak dikelola dengan baik, tentunya dari pihak pemeriksa atau auditor akan melakukan wajaran atas laporan keuangannya. Untuk aset tetap yang saya pahami dan saya dapat masukan dari teman-teman pemeriksa, karena setiap tahun kami juga diperiksa waktu itu.
bahwa mereka akan berpegang pada 4 prinsip terkait dengan aset tetap ini. Yang pertama diantaranya adalah bahwa keberadaan aset itu jelas. Kalau tanah, lokasinya di mana, batas-batasnya dengan siapa saja. Terus yang kedua, telah ditetausahakan dengan baik. Artinya bahwa aset itu sudah tercatat di buku inventaris, baik itu pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Dan yang ketiga, ada alas haknya. Kalau tanah ya ada sertifikatnya, kalau kendaraan bermotor ada BPKB-nya, dan yang terakhir dikuasai. Nah, dari 4 unsur itu semuanya harus terpenuhi. Sehingga dari pihak pemeriksa yakin betul bahwa itu aset milik suatu entitas. Yang pertama jelas keberadaannya, yang kedua telah ditetausahakan atau tercatat, yang ketiga ada alas haknya atau bukti kepemilikannya, dan yang keempat dikuasai. Nah, kalau ada aset-aset Pemda, baik kabupaten maupun provinsi, aset itu ada lokasinya tahu jelas, sudah diinventarisir, ada juga alas haknya, tapi tidak dikuasai, itu juga pasti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan oleh pemeriksa. Jadi keempat unsur itu harus semua terpenuhi. Nah, kalau banyak aset-aset kabupaten yang ada di desa, sementara kondisinya mangkrak atau tidak terurus dan berpotensi hilang, akan lebih baik kalau menurut kami itu diserahkan saja kepada pemerintah desa untuk dioptimalkan pemanfaatan. Karena aset desa ini memang unik Bapak dan Ibu, bahwa pemerintah desa ini hanya boleh menerima hibah tapi tidak boleh menghibahkan. Prinsipnya di situ. Terus yang kedua, kekayaan milik desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Nanti terbitnya sertifikat hak pakai yang tanpa batas waktu. Maksudnya sepanjang tanah itu masih dipergunakan oleh pemerintah desa atau desa itu masih ada, sepanjang itu pula sertifikat hak pakai melekat pada tanah tersebut. Nah, kita kembali ke permasalahannya. Apakah tanah-tanah desa ini sudah disertifikatkan atas nama pemerintah desa? Bapak dan Ibu, atau teman-teman saya Kades itu yang tahu persis. Kami di pusat juga tidak henti-hentinya meminta kepada teman-teman di Kementerian ATR BPN, ada teman-teman kami di Kanwil, ada teman-teman kami di kantor pertanahan, kabupaten kota, selalu meminta tolong teman-teman saya di desa dibantu dalam proses sertifikasi tanah-tanah desa tersebut. Utamanya kalau momennya bisa ya tolonglah di rupiahkan, tidak usah pakai biaya. Ataupun kalaupun tidak ya bisa dipermudah prosesnya, karena ini untuk pengamanan aset itu sendiri. Tapi kenyataannya selama ini data yang kami minta dari teman-teman desa juga tidak lengkap. Contohnya sudah menyampaikan laporan hasil inventarisasi LHI yang disampaikan oleh kami. Di sana ada gedungnya, tapi tidak ada tanahnya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gedung kantor desa itu berdiri di atas tanah siapa? Karena beberapa desa yang berkoordinasi dengan kami, ada kantor desa yang ternyata didirikan di atas tanah milik Pak Kades yang dulu. Sehingga setelah Pak Kades itu tidak menjabat lagi, tanah itu diminta, kantor desanya disegel karena sudah menjabat atau keluarganya yang maju kalah. Nah ini kan satu yang nggak benar menurut saya. Karena kantor desa itu dibangun kan tentunya untuk kepentingan pemerintah desa. Apakah terhadap tanah tersebut dulunya hanya dihibahkan, hanya dipinjam pakaikan, atau sudah dihibahkan? Ini seringkali banyak terjadi hal-hal semacam ini. Sehingga di surat kami yang ketiga, kalau nggak salah itu, yang meminta kepada Bapak Gubernur
untuk membantu proses percepatan sertifikasi tanah-tanah milik desa. Nah, yang ketiga, kekayaan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten kota dikembalikan kepada desa yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Ini ada di pasal 76 ayat 5. Nah, ini yang banyak terjadi Bapak dan Ibu, yang dapat kami bagi pengalaman. Mudah-mudahan di Provinsi Kepri ini tidak terjadi. Tapi kalau di daerah Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Banten, itu banyak sekali tanah-tanah desa yang di atasnya sudah berdiri bangunan-bangunan milik Pemda. Ada SD, ada bangunan puskesmas, ada mungkin kantor camat, ramil, polsek, yang semuanya bangunan bukan milik desa, tapi berdiri di atas tanah desa. Kalau saya ambil rata-rata di Pulau Jawa ini, satu kabupaten minimal 100 bidang tanah desa digunakan oleh Pemda. Nah, ini amanatnya sudah jelas. Yang telah diambil alih dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Ini yang menjadi catatan kami bahwa selama ini saya dan teman-teman di pusat ini mencari antara perbedaan antara fasilitas umum dan kepentingan umum. Ini bedanya di mana? Nah, sementara untuk kepentingan umum kami berpegang pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pemohon untuk kepentingan umum. Dan yang terbaru sekarang adalah PP Nomor 39 perubahan dari PP 19 Tahun 2021 kalau nggak salah tentang pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. Di sana sudah jelas dinyatakan apa yang termasuk kategori kepentingan umum. Ada daftar kalau di PP, kalau di Undang-Undang 2 2012 baru ada 18 item yang masuk kategori kepentingan umum. Salah satunya adalah sekolah pemerintah, baik SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, itu kan kewenangannya berbeda-beda. Kalau SD, kewenangannya kabupaten. Jadi kalau ada SD yang berdiri di tanah desa, menurut amanat undang-undangnya, itu pemerintah kabupaten memberikan tanah pengganti kepada pemerintah desa yang bersangkutan. Karena pernah terjadi ada salah satu sekolah SD yang sempat disegel oleh perangkat desa dan teman-teman BPD. Karena SD itu berdiri di atas tanah desa, mungkin ada BUDES atau yang akan usaha di samping sekolah tersebut bikin kios mungkin untuk jajanan anak-anak, tapi sama kepala sekolahnya dilarang. Akhirnya sekolahnya mulai disegel dan ini akan merugikan sebuah pihak. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi di tempat lain, khususnya di Kepri ini. Dan selanjutnya adalah kalau ini bangunan milik desa dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditata usahakan dengan tertib. Mana slide-nya, Mbak? Yang kelima, pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum tadi sudah disampaikan, baik di laporan panitia Pak Kadis di PMD tadi. Yang keenam, bahwa pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan PADES. Jadi sudah 7 pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana ayat 2 di atas dibahas bersama oleh Pak Kades dan BPD. Jadi memang ada amanat penambahan maupun pengurangan hasil desa harus mendapat persetujuan BPD. Jadi forum tertinggi terkait dengan pengelolaan aset desa ini adalah di Pusdes. Kalau Pak Kades jangan ditinggalkan teman-teman BPD. Yang tadi sudah disampaikan Pak Asisten, Pak Kadis juga, Pak, ada amanat untuk menyelesaikan inventarisasi aset desa. Lanjut.
Lanjut Pak, slide-nya. Pak, slide-nya lanjut. Slide. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa terkait dengan pengelolaan aset desa ini ada siklusnya sama persis dengan BMD maupun BMN, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, sampai dengan pengawasan dan pengendalian. Kembali lagi yang tadi, yang slide tadi yang ada siklusnya. Nah, namun yang lemah di sini tadi saya sampaikan juga oleh Pak Asisten adalah masalah penatausahaan untuk pencatatan tadi. Kami di pusat sudah mengakui kami belum punya data dan baru sebagian. Dan waktu itu memang ternyata saya tanya ke teman-teman provinsi, apakah ada data aset desanya? Alhamdulillah nggak ada. Nah saya turun lagi ke kabupaten, sama saja nggak ada datanya. Dan penasaran saya ke desa-desa, alhamdulillah sama juga. Mereka belum punya data terkait dengan aset desa ini. Apalagi untuk tanah-tanah yang sifatnya strategis, yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah desa, ternyata juga tidak dicatat. Apalagi diurus atas haknya. Padahal selama ini pemerintah juga sudah punya program PTSL. Dan kami juga sudah minta teman-teman di ATR BPN, tolong kalau ada program PTSL di suatu daerah, teman-teman kami di desa minta 10% aja dari kegiatan untuk PTSL itu untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah-tanah desa. Kalau saya lihat, Pak Kades dan belakangnya memang rajin ngobrol-ngobrol warganya untuk segera mensertifikatkan tanahnya. Tapi untuk aset desanya atau tanah desa malah tidak diurus. Nah, sementara untuk ngurus sertifikat juga kan ada memerlukan waktu lama dan memerlukan biaya juga. Makanya kami juga sudah minta sebenarnya kalau bisa dipermudah. Coba lanjut aja. Slide-nya. Ini adalah penjelasannya, nanti ini slide-nya diperbaikan saja. Kita langsung saja ke tugas kepala desa. Lanjut, Pak. Lanjut. Hop. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini salah satu tugas kepala desa terkait dengan administrasi desa, yaitu terkait dengan masalah aset desa. Yang pertama ada as dan ketiga, baik dengan sewa, kerjasama pemanfaatan, penggunaan sarana maupun salah guna. Nah, di berbagai kesempatan saya sudah mengajak dan mendorong teman-teman di desa untuk mengoptimalkan aset-aset yang ada di desa sehingga dapat menghasilkan uang. Baik itu dikelola oleh pemerintah desa sendiri maupun oleh teman-teman BUMDes. Jadi mohon maaf karena ini sering terjadi permasalahan di sini. Ada aset desa yang disewa bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi hasilnya nggak masuk ke PADes. Ini otomatis kalau ada warga yang ngadu atau SM, tentunya APH juga akan bertindak. Dan akhirnya teman-teman saya kepala desa terpaksa berurusan dengan atau petugas atau pengurus aset desa. Ini bisa di-SK-kan, tapi kalau saya lihat kaur umum DKI ini kan tugasnya sudah mengurusi aset yang ada di desanya. Ketiga ada menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahan tanganan aset desa. Nah, untuk ini saya mungkin dapat berbagi pengalaman bahwa aset desa sebelum Permendagri 1 2016 sebelumnya sudah ada Permendagri nomor 2 tahun
nomor 1 tahun 82. Dan juga ada Permendagri nomor 4 tahun 2007. Di dua Permendagri tersebut sudah sangat tegas bahwa aset desa khususnya tanah tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali digunakan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, di sana pun sudah ada kewajiban pada pemerintah untuk memberikan tanah pengganti yang senilai pada pemerintah desa. Dalam hal belum mendapatkan tanah pengganti, dapat diganti dengan uang. Nah, uang tersebut untuk membeli tanah. Tapi kenyataannya kedua Permendagri tersebut juga banyak dilanggar. Ada tanah desa yang dibagi-bagi, ada tanah desa yang ditukar dengan pihak swasta, dan macam-macam. Bahkan pernah kejadian, saya dapat pengaduan Pak juga, saya jadi kades kemarin hanya terima kunci kantor, barang-barangnya kosong. Nah ini kan sangat memprihatinkan. Kalau kades yang baru hanya terima kunci kantor, nggak ada dokumen, nggak ada barang, nah ini kan akan sangat rawan terhadap aset itu sendiri. Bagaimana catatan, kalau di Jawa ada buku letter C, mungkin kalau sudah ada pen sertifikat tanah desa, sertifikatnya nggak ada, karena dibawa oleh perangkat yang lama, ini banyak sekali kejadian. Nah, menetapkan kebijakan pengamanan aset desa. Nah, ini saya juga sampaikan kepada teman-teman di desa agar coba pengolahan aset baik itu untuk sertifikasi tanah desa, mungkin kalau memungkinkan ada honornya mengurus aset ini, karena kegiatan inventarisasi ini sebenarnya kan dapat dibentuk tim, dan saya juga sudah minta dapat melibatkan teman di kecamatan, kabupaten dengan SK kepala desa. Selanjutnya adalah mengajukan usul pengadaan, pemindahan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba amati di Kepri ini. Padahal kalau kita tahu bahwa sebagian desa di Republik ini sudah lahir sebelum Republik ini merdeka. Kalau asetnya ditata dengan tertib, tentunya beberapa kali sudah pernah melakukan penghapusan. Banyak pertanyaan saya sampaikan kepada saya, Pak Sugeng, gimana cara menghapuskan aset desa? Saya tanya balik, sudah pernah dicatat belum asetnya, Pak? Belum. Nah, apa yang akan dihapuskan? Asetnya belum pernah dicatat, kok dihapuskan? Jadi memang masih banyak kekurangan. Nah, sebenarnya di Permendagri 1 2016 juga sudah ada amanat pada pemerintah kabupaten kota untuk membuat perbuk tentang pengelolaan aset desa. Memang di beberapa kabupaten kalau saya lihat sudah ada perbuknya, tapi mungkin karena buru-buru atau mungkin tidak sempat. Jadi kalau saya baca, saya lihat titik, koma, judul sama persis dengan Permendagrinya. Jadi apa namanya, teman-teman ini juga bingung harus gimana cara melakukan inventarisasi, bagaimana cara melakukan penghapusan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah menyetujui usul pemindahan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangannya. Di Permendagri 1 sudah jelas di sana mana yang menjadi kewenangan Kades untuk penghapusan ini. Kalau untuk gedung bangunan itu harus izin dulu Pak Bupati. Kalau untuk aset-aset lainnya untuk penataan kantor bisa langsung dihapus dengan SK Kepala Desa. Dan pertanyaan lagi, bagaimana tindak lanjut terhadap penghapusan itu?
Sepanjang aset itu masih ada nilai ekonomisnya, silahkan dijual. Penjualnya bisa melalui lelang, bisa jual secara umum. Namun satu yang harus melalui penjualan lelang itu berupa kendaraan bermotor. Jadi untuk penjualan kendaraan bermotor di desa harus dilakukan melalui lelang yang dilaksanakan oleh teman-teman KPKNL, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dan kami di pusat sudah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya di Direktorat Lelang, bahwa nanti teman-teman KPKNL di daerah bisa melelang aset desa, khususnya kendaraan bermotor. Karena kalau kendaraan bermotor tersebut dihapuskan, tidak melalui lelang, dilelang melalui KPKNL, akan kesulitan proses balik namanya. Karena proses lelang di KPKNL akan diterbitkan namanya risalah lelang yang ditandatangani oleh pejabat lelang negara. Itu salah satu persyaratan untuk proses balik nama kalau kendaraan tersebut masih bisa digunakan. Lanjut. Nah, ini tugasnya Pak Sekdes, meneliti rencana kebutuhan aset desa. Nah, ini juga akan bersinggungan dengan penatausahaan aset desa. Bagaimana akan dapat merencanakan pengadaan aset desa dengan baik apabila tidak ada datanya, data awalnya. Memang tidak terlalu banyak aset di desa ini, tapi kalau di daerah, apalagi di kami di pusat, itu dikenal ada namanya rencana kebutuhan barang daerah. Kami di pusat, rencana kebutuhan barang milik negara. Nah, di sini termasuk juga berapa biaya untuk pemeliharaan. Karena semua aset harusnya ada biaya pemeliharaannya. Kalau kendaraan, mungkin dianggarkan setahunnya berapa, memang belum ada standarnya. Kalau mungkin untuk Pemda sudah ada, saya yakin ada. Satu kendaraan mungkin per tahun 15 juta atau berapa, saya nggak tahu persis itu. Mungkin untuk ganti spare part, ganti ban, termasuk juga pengadaan bahan bakar. Itu semua itu. Belum lagi pemeliharaan gedung. Nah, gedung ini luasnya berapa, gedungnya berapa lantai. Karena satuan standar biaya untuk pemeliharaan gedung ini biasanya dihitung per meter persegi. Tapi insya Allah nanti ke depan, mudah-mudahan nanti bisa lebih tertib lagi, sehingga aset desa ini bisa tertata dengan baik, dan yang jelas harus dapat dirasakan manfaat keberadaannya baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah desa itu sendiri. Mungkin lanjut saja nih. Lanjut, Pak. Lanjut. Ini tadi sudah tujuan pengelolaan, termasuk juga ini ada asas-asasnya. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, ini kami di pusat juga bekerja sama dengan teman-teman BPKP dalam mengawasi monitoring terkait dengan inventarisasi aset desa ini. Jadi bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, teman-teman BPKP juga ikut memantau, bahkan sampai KPK ini. Jadi ada berbagai permasalahan terkait dengan aset desa ini, seperti yang tadi disinggung oleh Pak Asisten juga. Permasalahannya diantaranya adalah bahwa sebagian besar pemerintah desa tidak memiliki buku inventaris aset desa yang diupdate secara berkala. Yang kedua, sebagian besar pemerintah desa belum melakukan inventarisasi aset desa. Selanjutnya yang ketiga, banyak aset desa khususnya tanah dikuasai oleh pihak yang tidak berhak atau umum. Ini sering kejadian kemarin-kemarin. Ada masa tugasnya Pak Kades tinggal 1 tahun, ternyata tanahnya sudah digade selama 3 tahun. Jadi begitu Kades yang baru dilantik, untuk menggarap tanah desanya harus nunggu 2 tahun sampai masa gadenya habis. Kan kasihan. Lanjut, bagian besar tanah desa belum
disertifikatkan atas nama pemerintah desa. Sudah kami sampaikan tadi. Lanjut. Yang keenam, tadi juga sudah saya sampaikan, tanah-tanah yang diambil alih oleh Pemda belum diganti oleh desa. Dan yang ketujuh, masih rendahnya kesadaran perangkat desa tentang arti pentingnya pengelolaan aset desa yang baik dan benar. Ini adalah salah satu kegiatan untuk menuju ke sana. Kemudian nanti dari kabupaten, DPMD melakukan kegiatan yang sama terkait dengan pengelolaan aset desa ini, sehingga teman-teman desa ini benar-benar paham atas tanggung jawabnya terkait dengan aset yang dikuasai oleh pemerintah desa. Yang kedelapan, aset desa khususnya tanah belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PADS. Baik. Oke, lanjut. Yang kedua, edaran tadi sudah saya sampaikan. Dan yang ketiga adalah menyiapkan alat bantu. Mudah-mudahan aplikasi Sipadas ini akan segera kami launching. Harapan saya mungkin waktu kami melakukan rakernas nanti sekaligus bisa digunakan. Tetapi apabila ada teman-teman dari desa, salah satu kabupaten mau belajar langsung ke Kementerian Dalam Negeri, kami juga siap melayani. Tolong berkirim surat dulu ke kami, biar nanti kami jadwalkan, khususnya terkait dengan mengoperasikannya aplikasi Sipadas ini. Sebenarnya untuk Sipadas mohon maaf Pak, ini sinyalnya putus-putus. Lanjut. Dengar enggak? Nah, ini beberapa istilah terkait dengan tanah milik desa. Kalau di Jawa ini ada tanah pokok. Nah, ini tanah pokok juga sedikit bermasalah karena ada sebagian daerah atau kota yang membuat pergub tentang pengelolaan aset desa ini, khususnya pokok ini harus dikelola secara umum. Semua pendapatan dari tanah pokok itu masuk ke rekening kas desa, penggunaannya dimusjeskan. Kalau harapan saya dari pengelolaan aset desa ini bisa untuk tambahan siltapnya teman-teman saya kades dan perangkat, mungkin juga tunjangan teman-teman BPD, bahkan juga kalau lebih banyak akan dapat memberikan tunjangan kepada RT, RW di desa setempat. Kalau kita lihat beberapa yang viral terkait dengan hasil pengelolaan aset desa ini, tahun sebelumnya itu ada satu desa mengajak anak yatim piatu ke mall untuk beli pakaian setiap lebaran itu, di sana dianggarkan sampai ratusan juta hasil dari pengelolaan aset desa itu. Dan tahun kemarin juga ada yang viral lagi, ada pemerintah desa bisa memberikan THR kepada warganya. Itu enggak lihat pandang bulu, kaya miskin semua dapat THR.
tidak salah 400 atau 600 sampai 600 ribu per kepala keluarga. Itu semua dari hasil pengelolaan aset desa, baik yang dikelola oleh BUMDes maupun oleh pemerintah desa itu sendiri. Ini ada istilah-istilah semua ini adalah termasuk dalam kategori tanah desa. Mungkin kalau di Kepri ini tanah desa disebut apa gitu, kami nggak paham juga. Tapi kita harus belajar ke depannya. Lanjut. Kalau apa salah dari kita putus-putus. Nah, ini untuk yang pemanfaatan. Jadi pemanfaatan aset desa dapat digunakan sepanjang tidak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa. Artinya kalau ada tanah desa yang nganggur tapi lokasinya strategis, itu bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga, baik disewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah maupun bangun serah guna. Kalau disewa berarti tidak dibangun, tapi kalau dikerjasamakan bisa juga dibangun bangunnya di situ selama 15 tahun nanti bangun dikelola oleh yang pihak ketiganya. Setelah 15 tahun diserahkan kepada pemerintah desa. Kalau akan dilanjutkan nanti pihak ketiganya baru sewa. Kalau bangun guna serah maupun bangun serah guna ini sifatnya hanya perbedaannya hanya penyerahannya, dibangun, digunakan, diserahkan BDS. Jadi ada tanah kosong di desa, mungkin dibangun pasar yang modern oleh pihak ketiga, tapi dari pihak desa juga menerima penghasilan setiap tahun dari pihak ketiga tersebut, ada pembagian hasil, dan semua itu harus tertuang dalam satu perjanjian. Nah, nanti selama 20 tahun dioperasikan oleh pihak ketiga, diserahkan kepada pemerintah desa. Desa punya pasar modern atau pasar yang dapat menghasilkan uang. Prinsipnya kami ajak teman-teman di desa itu harus dapat memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan uang. Tujuannya apa? Yang jelas dapat digunakan untuk tambahan siltap. Terserah pembagiannya. Mau 70-30 silahkan. Toh uang hasil itu tidak kami atur, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa. Misalnya diformulasikan dengan teman-teman BPD, disepakati 70-30. Yang 70% untuk tambahan siltap kades dan perangkatnya BPD, RT, RW silahkan. Yang 30% untuk pemberdayaan maupun pembangunan desa silahkan. Apa mau 50-50 lebih bagus lagi. Atau ekstrimnya mungkin 20-80, terserah, itu terserah pemerintah desa. Mungkin kalau butuh untuk penyertaan modal BUMDes, jadi teman-teman BUMDes, pengelola BUMDes juga harus berkembang. Akhirnya BUMDes maju dapat menghasilkan uang untuk pembangunan di desa. Nah, ini penjelasannya. Kalau pemanfaatan sewa ini 3 tahun, pinjam pakai 7 hari, tapi selain kendaraan bermotor, gedung dan bangunan. Itu pun hanya kepada pemerintah desa lain maupun pada lembaga yang ada di desa tersebut. Kalau kerjasama pemanfaatan, waktunya 15 tahun. Kalau guna serah maupun bangun serah guna, 20 tahun. Lanjut. Ini hanya pengertian dan ketentuan yang prinsipnya harus menguntungkan desa, tidak merubah status kepemilikan aset desa. Kalau sewa 3 tahun, kalau kerja sama pemanfaatan 15 tahun, ini hanya penjelasan. Lanjut, Pak. Lanjut saja. Waktu ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini hasil dari surat edaran Bapak Menteri Dalam Negeri terkait dengan inventarisasi aset desa. Kami baru punya data untuk Aceh ini baru 5 kabupaten, ini pun belum ada yang 100%. Sumatera Utara baru 2 kabupaten, Sumatera Barat ada beberapa kabupaten, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut untuk Kepri
Kepri ini coba lihat Kepri. Nah, Kepri ini terima kasih kepada Kabupaten Bintan dan Lingga. Dergani desanya 36 dan 74, ini sudah 100%. Terima kasih Pak Kadis atas partisipasinya, karena kemarin waktu penilaian KPK memang kami lihat datanya ini sudah ada, jadi kami lalu cetak aja 100 nilainya itu Pak. Jadi untuk kabupaten yang lain, ini ada beberapa kabupaten ini, tolong nanti segera diselesaikan, karena hasil dari laporan ini kami sampaikan langsung ke laporan Menteri Dalam Negeri setiap bulan, karena beliau juga selalu update dengan aset desa ini, dan Pak Menteri juga sangat konsen terhadap desa ini. Bahkan kalau kita lihat di beberapa kegiatan atau beberapa sering menyampaikan pada kita semua agar dapat membangun desa ini menjadi tempat yang betah bagi warganya. Artinya Pak Menteri pesan, ayo kita majukan desa agar tidak ada lagi warga desa yang berbondong-bondong ke kota. Di kota juga menimbulkan masalah sosial karena susah mencari pekerjaan. Nah, ini diharapkan oleh Pak Menteri ini sepertinya jangan sampai seperti di Jepang yang penduduk desanya pindah ke kota semua. Bahkan kemarin saya baca di media itu semakin lama semakin tambah rumah-rumah kosong yang ada di Jepang karena ditinggal penghuninya ke kota, dan penduduknya semakin lama semakin berkurang. Nah, berdasarkan data Pak Menteri juga menyampaikan bahwa kita punya bonus demografi hingga menuju tahun 2045 besok Indonesia emas, harapannya desa ini sudah maju, warganya sejahtera, sehingga tidak berbondong-bondong lagi ke kota. Karena di desa juga banyak kegiatan, banyak pekerjaan di sana yang dapat dikerjakan oleh warga desa yang sudah mempunyai pendidikan. Jadi sama-sama untuk membangun dan mensejahterakan desanya masing-masing. Lanjut, ini masih provinsi ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, kondisi rekap hasil laporan hasil inventarisasi Kepulauan Riau. Tadi ada di Kabupaten Bintan. Mohon koreksi ini kalau takut salah, ada 36 desa, sudah 100%, nilainya 184 miliar sekian. Lanjutnya di Kabupaten Lingga, ada 75 desa juga sudah 100%, terima kasih. Jadi total ada 523 miliar sekian. Jadi yang belum Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, dan Natuna. Nanti mau dikoreksi mungkin sudah masuk ke kami Pak, karena tapi teman-teman saya belum melakukan penelitian apakah data sudah lengkap atau benar atau belum. Nanti kalau sudah pasti kami update. Nah, terhadap teman-teman yang sudah selesai melakukan inventarisasi, ini tinggal masukkan saja nanti ke aplikasi di input. Setelah di input, ketahuan nomor inventarisnya, ditetapkan status penggunaannya dengan surat keputusan kepala desa. Kalau penetapan status penggunaan ini sebenarnya untuk pengakuan benar bahwa itu adalah aset pemerintah desa. Kalau di kabupaten penetapan status penggunaan itu Pak Bupati selaku pengelola barang di daerah, di provinsi Pak Gubernur. Kalau di pusat harusnya Presiden, cuma dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada pelimpahan sebagian untuk aset-aset tertentu dapat ditetapkan status penggunaannya oleh pimpinan kementerian maupun lembaga. Lanjut. Lanjut. Nah, jadi total hasil inventarisasi yang sudah masuk ke Kementerian Negeri ini ada 14.000 desa atau sekitar 18,6% dari 75.266 desa. Total asetnya yang sudah terverifikasi ada
211 triliun 593 miliar sekian. Nah ini nanti kalau dari kabupaten yang belum menyampaikan tentunya ini akan bertambah. Dan tiap hari kami juga menerima masukan laporan-laporan hasil inventarisasi aset yang sudah selesai dilaksanakan oleh teman-teman kami di desa. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan kami di tahun 2022, Pak Rakernis, Pak Menteri, menurut Pak Dirjen, berkenan memberikan penghargaan kepada teman-teman kabupaten, kota yang paling cepat menyampaikan laporan LHI. Dan ada juga diberikan piagam penghargaan kepada teman-teman kabupaten yang sudah melaporkan hasil pensertifikatan tanah-tanah desa. Ini untuk tahun 2022. Lanjut. Ini untuk tahun 2023 sama. Dan mudah-mudahan ini tahun 2024 dapat segera kami laksanakan. Insya Allah teman-teman dari Kepri kami undang ke Jakarta untuk sama-sama kita kumpul. Kami juga perlu masukan karena dengan terbitnya Permendagri yang baru ini kami juga harus menyiapkan juknisnya dan kami susun juknisnya hingga nanti ke depan terkait dengan penyelesaian permasalahan aset desa ini tidak semuanya lari ke pusat. Jadi ada yang dapat diselesaikan oleh kabupaten, diselesaikan oleh provinsi, dan ada juga yang diselesaikan oleh kami di pusat. Lanjut. Sudah habis, mohon maaf. Jadi demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan, Pak Moderator, kami juga minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas dalam penyampaiannya. Nanti kita agak lebih banyak diskusi. Kami minta masukan dari teman-teman di daerah, khususnya Pak Kades, terkait dengan aset desa ini, ada permasalahan apa di sana, kita sama-sama pecahkan, cari solusinya, hingga permasalahan itu tidak berlarut-larut. Demikian, sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami berikan Pak Moderator. Maka kita nanti selesaikan. Kita kerja, ya. Kita langsung saja berperan. Kita tetapkan harus kita juga dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, swastiastu, dan salam kebajikan. Yang kami hormati, Pak Kami Penataan yang bersama desa Pak Soekarno KSD, serta seluruh jajaran yang menghormati Pak Dr. Andes Sugeng Gunawan MSc, Fasilitasi Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa, Kementerian Dalam Negeri, seluruh kepala dinas PMD Kabupaten Kota yang hadir, Bapak Ibu Kades, serta seluruh undangan yang menghadiri dapat kami sebutkan satu persatu. Kata orang kalau tak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau tak cinta maka tak kasih. Kami tambah kalau tak kasih kita tak jadi. Nah, karena pengelolaan dana desa itu butuh saling menjaga, Bapak. Jadi kita harus saling menjaga dalam pengelolaan dana desa, terutama dalam pengelolaan aset. Ya. Ke Gunung Bintang memetik delima. Delima dipetik dijadikan obat.
izinkan saya perkenalkan nama Firman Setiawan, nama Dismat. Pergi mencari si anak dara mencuci di tepi perigi. Hidung mancung macam orang Belanda, tapi kami TB asli. Naturalisasi, Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, saya Firman Setiawan, Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan. Baru menjabat Pak Sugeng sejak 26 Januari 2024 ini, dan sebelumnya terpilih juga di Kabupaten Bintan, pernah di Bapeda, yang Sekda, Camat, kemudian terakhir Dinas Pendidikan, berkeliling Bapak Ibu semuanya. Tentunya ini adalah hal baru, kami diminta hadir di sini oleh DPMD Dukcapil Provinsi Pulau Riau dalam rangka memberikan testimoni pengelolaan aset yang sudah pernah kami lakukan di Kabupaten Bintan. Bapak, saya bisa masuk? Foto masih muda, Pak. Sekarang pun masih muda. Lanjut. Kalau dilihat umur mungkin saya pangkat itu anak Bapak Ibu, pangkat nasional, pangkatnya anak. Tapi di sini sekali lagi kami bukan menghubungi Bapak Ibu, tapi alamat sesuai dengan Kabupaten Bintan, khususnya di dalam pengelolaan aset di Kabupaten Bintan yang saat ini, alhamdulillah kami sudah melakukan laporan hasil inventarisasi aset di 36 desa yang ada. Bapak Ibu, seyogyanya kami di pemerintah Kabupaten Bintan ini masih banyak juga kendala-kendala dalam pengelolaan aset yang ada di Kabupaten Bintan. Ya, kalau dibilang kelancarannya saja itu tidak mungkin juga, karena aset ini tadi kalau kita lihat areanya itu sangat banyak sekali pengelolaan aset yang harus kita lihat runtutan pengelolaannya itu yang memang harus dimulai dari awal dari perencanaan. Ini kalau di kami ada yang membantu langsung satu orang PSM ahli muda yang memang ditugaskan sebagai koordinator pengelolaan aset di desa. Ya, kalau kami lah Dinas PMD yang muda aset. Muda aset. Ya, namanya Bu Wardi yang hadir bersama kami. Itu di belakang Pak Wardi. Beliau adalah aset kami sekarang beliaulah yang memang secara teknis membantu seluruh desa di dalam inventarisasi aset termasuk proses sertifikasi aset tentunya. Jadi memang kami memiliki komitmen yang kuat bersama dengan tim, bersama dengan BKAD dan OPD-OPD teknis lainnya, bagaimana PMD harus menjadi corong, ya, harus menjadi pusat data dari aset. Ya, jadi tidak masing-masing desa yang kita arahkan untuk data OPD yang masing-masing tidak, tapi PMD yang bergerak untuk bisa melakukan memfasilitasi kawan-kawan desa sehingga aset-aset yang dulunya tercatat di OPD teknis sebagai contoh tambatan perahu. Mungkin banyak sekali tambatan perahu yang ada di desa-desa kita yang dulunya dibangun oleh Disu, mungkin ada yang dibangun oleh Dinas Perikanan. Nah ini begitu sudah mulai laku, Pak Kadis ada uang mau reha, nggak bisa. Karena asetnya bukan aset desa, mau nganggarkan nggak bisa. Ini juga menjadi kendala. Nah tentunya ini perlu upaya fasilitasi dari Dinas PMD untuk membantu. Tidak hanya sebenarnya tidak hanya terkait hal ini ya Bapak Ibu yang masih menjadi dilema kita, Pak Sugeng sebenarnya kami disampaikan juga saran, salah satunya adalah contohnya adalah posyandu. Mungkin kalau kita lihat banyak sekali kalau di kami itu ada kurang lebih 75 posyandu yang memang saat ini sudah diserahkan ke kita, tetapi ada kalanya begitu mau melakukan rehab banyak sekali usulan dari
tim khusus, maksudnya bukan dari Kades sebenarnya usulan ini adalah melalui dana pokok-pokok pikiran DPR. Asetnya sudah diserahkan ke desa. Begitu mau dimasukkan anggaran ke pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, ini juga menjadi salah satu kesimpang siuran kita itu mau bangun melalui APBD. Ini juga masih menjadi salah satu kendala kita. Tak mungkin desa sudah disuruh prosesnya dipelan-pelan. Sedangkan begitu mau kita proseskan dengan mekanisme hibah, ini juga kita mengikuti ketentuan Kemendagri tentang hibah. Ini juga masih menjadi polemik. Kalau menurut kami yang memang harus kita selesaikan, kita carikan solusi jalan tengahnya, sehingga memang Bapak Ibu dalam pengelolaan aset ini intinya kita ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah saya bisa ini? Oke. Paparan ini nggak bisa diterus. Next. Lanjut saja. Kami rasa ini ada satu kebijakan bahwa saat ini kami Kabupaten Bintan menjalani Permendagri nomor 1 tahun 2026 sudah memberikan peraturan bupati nomor 22 tahun 2014. Namun dengan tadi terbit kembali Permendagri nomor 3 tahun 2024, kami sedang melakukan sesuai kembali peraturan tersebut ini. Lanjut saja, karena ini tadi sudah dijelaskan secara teknis, ini juga tadi sudah dijelaskan siapa saja penyebab pengelolaan. Baik Bapak Ibu, pengelolaan aset di desa di kami dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas itu dilakukan dengan tindakan, yaitu tertib secara administrasi, tertib secara fisik, dan tertib secara hukum. Nah, tertib secara administrasi, di sini kami mencoba inventarisasi seluruh desa, bagaimana melakukan inventarisasi data aset mulai dari awal dari perencanaan. Ya, bagaimana aset-aset yang sudah direncanakan untuk dilakukan pengadaan pada tahun ini itu sudah dilakukan dulu pencatatan. Jangan sampai asetnya sudah dibeli, tidak dilakukan pengkodifikasi, tidak tercatat di aset. Nah, ini tadi yang masih menjadi kelemahan kita memang adalah buku inventarisasi aset. Nah, bisa jadi Kades yang baru, ya Bapak Ibu, ya karena ketidaktahuan beliau, bukan karena ketidaktahuan beliau, tapi karena ketidaktahuan beliau dari aset yang sudah dihasilkan dulunya dari proses pengadaan barang jasa, ini tidak tercatat di desa. Nah, tentunya ini butuh juga salah satu upaya kita secara bersama-sama menggali kembali informasi sumber-sumber aset ini. Nah, yang masih menjadi kendala di kita ini Pak Soekarno, saat ini kita masih melakukan pendataan kembali terhadap aset-aset yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Ya, kemarin ada satu tambatan perahu yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi di Semogaboy, dan memang itu kondisinya sudah lumayan parah. Dan Pak Kades sebenarnya karena mendapatkan alokasi anggaran yang lumayan besar di beliau, karena beliau juga sebenarnya menjadi salah satu daerah penghasil PHBD, ya tentunya ini juga dia ada keinginan untuk merehab itu. Tapi karena asetnya ini masih di provinsi, nanti mungkin kami mohon bantuan Dinas PMD Dukcapil Provinsi untuk memfasilitasi. Nah, sekali lagi, tertib secara administrasi ini sangat penting Bapak Ibu. Ya, kalau kita tidak ada administrasinya, dari mana ya, tanah ini berasal, ya, ini susah. Ya. Yang seringkali juga Bapak Ibu yang lupa mungkin kita melakukan pencatatan itu adalah begitu kita melakukan proses pembangunan fisik melalui dengan APBD. Contoh kita membangun jalan. Jalan ini adalah prosesnya adalah hibah dari masyarakat kepada pemerintah desa. Nah, tapi secara administrasi sejauhnya begitu ada keinginan masyarakat menghibah, ini harus ada surat hibah dari masyarakat ke pemerintah desa. Nah, tetapi seringkali kita di sini juga lalai. Ibaratnya ya sudah kita bangun saja dulu jalannya. Gak usah kita catat dulu, nah, aman. Tadi seperti yang Pak Arif sampaikan, ya ini walhasil sudah 20 tahun kemudian anak cucunya yang mempertanyakan mana surat hibah pakai nenek moyang tadi. Itu dipertanyakan, kita nggak pegang administrasinya, ini menjadi masalah bagi kita. Nah,
Makanya kami dari Dinas PMD mencoba untuk memfasilitasi ini, merangkum kembali mana aset-aset yang sudah terdata di desa maupun yang belum terdata di desa. Yang sudah terdata saja justru kita melihat masih ada yang belum tersertifikat. Jangankan sertifikat, belum ada alas hak saja nggak ada. Nah, makanya ini yang kita mau kejar, bagaimana ini bisa dilakukan pencatatan secara administrasi. Kemudian tertib secara fisik, tadi memang begitu administrasi sudah tercatat di buku inventarisasi aset, terus tahu posisinya di mana. Nah, yang menjadi kelemahan adalah mungkin begitu pengadaan barang jasa, contoh mobil, ya, mobil ini sudah diadakan, barangnya ada, tapi tidak di-SK penggunaannya. Ini juga perlu kita mengingatkan kembali ke kawan-kawan KDS, walaupun itu mobil sudah diadakan, barangnya berwujud, tapi tetap harus kita SK-kan. Kita buatkan berita acara antara kita kepala desa dengan yang pemegang mobil ini. Karena nanti ini pertanggungjawaban menjadi jelas. Barangnya di mana? Kalau dulu-dulunya mungkin ya silakan saja bawa mobilnya. Motornya silakan dibawa. Begitu kadesnya ganti, kita nggak tahu banyak ada motor 2 unit yang dulu dipegang oleh kadus yang lama. Kadusnya berarti. Nah, ini sebenarnya kejadiannya tidak hanya di desa, Pak. Kami sampaikan. Jadi kejadiannya bahkan kita di pemerintah daerah juga pernah kejadian seperti itu. Nah, tentunya atas dasar pernah kejadian yang tidak mengenakan inilah dengan kita baru masuk, kita tidak mau menjadi jauh ke belakang, sehingga ini menjadi hal yang memang nanti merugikan kita. Kemudian tertib secara hukum. Dan dapat kami laporkan Pak Sugeng, kami untuk sertifikat yang ada lahan yang seyoganya ada di Kabupaten Bintan itu kurang lebih 499 bidang. Yang baru kami bisa sertifikasikan itu baru kurang lebih sekitar 170-an. Bayangkan tiap tahun itu kami mencoba untuk pembangunan desa ini, sebenarnya kami mau 1 tahun itu clear. Tapi pada kendalanya begitu kita masukkan ke BKAD untuk pelimpahan aset dari OPD ke desa, itu ada saja berkas yang kurang, dan itu kami maksimalnya kalau bisa melakukan proses sertifikasi itu maksimal sekitar 65 sertifikat bidang tanah per tahun. 65 sertifikat bidang tanah ini pun masih menjadi kendala di kita. Kenapa? Karena proses di BPN itu kalau udah lewat tahun, pulangnya dari awal. Jadi bukan kita melanjutkan proses, padahal sebagai contoh kita misalnya tahapannya ada 5 tahapan pengadaan sertifikasi lahan. Kita jadi masuk di tahap keempat. Tinggal 1 tahapan saja kita melakukan proses sertifikasi lahan. Tetapi karena sudah 31 Desember, tahun depan kita mulai dari tahap nomor 1. Nah, ini yang dialami oleh muda aset kami. Aset kami itu dia mengalami itu mulai prosesnya dari awal, makanya diwanti-wanti, ayo kita menggesa betul-betul sehingga ini bisa selesai di 1 tahun anggaran. Ini kalau lewat dari 1 tahun anggaran sudah dipastikan apa yang sudah kita lakukan kegiatan penataan aset ini berhenti di sini. Nah, tentunya Bapak Ibu, kami dalam pengelolaan aset ini juga banyak sekali desa-desa kita juga sudah memanfaatkan aset yang ada di desa. Ya, melalui kerjasama, melalui BUMDes. Tetapi ada juga bukan menyampaikan borok desa-desa tidak, ya, tetapi ini memang menjadi bahan pembelajaran kita secara bersama-sama bagaimana barang-barang aset yang sudah diadakan oleh desa itu seiringnya begitu mau dikerjasamakan ke BUMDes. Ini benar-benar sesuai dengan bidang usaha BUMDes. Ya, jangan sampai desa ini punya keinginan, Pak Kades punya keinginan beli mesin cetak sablon misalnya. Mesin cetak sablon sudah diadakan, diserahkan ke BUMDes, tapi BUMDes tidak punya kompetensi untuk melaksanakan bisnis usaha perekonomian. Misalnya di usaha pertanian. Ini kan ini menjadi salah satu juga bagaimana pola komunikasi antara kita secara bersama-sama untuk memanfaatkan aset. Ini kami sampaikan ini memang masih menjadi salah satu trigger kita secara bersama-sama bagaimana kita bisa meningkatkan pemanfaatan secara kolaborasi secara bersama-sama. Ya, kami yakin dan percaya masing-masing desa saat ini sudah diamanahkan untuk membentuk BUMDes. Ya. Ya. Semua sudah membentuk BUMDes. Kami yakin sudah membentuk BUMDes.
Mungkin itu tadi ada yang bumdesnya belum berbadan hukum. Nah, ini juga kita masih menggesa terkait bumdes berbadan hukum sehingga nanti seluruh pengelolaan aset yang memang dilimpahkan ke bumdes ini bisa dijalankan sesuai dengan tadi tertib secara hukum. Mungkin inilah testimoni singkat dari Pak Retno dari kami. Intinya semua pengelolaan asetnya harus dilaksanakan dengan 3 tertib itu, Bapak Ibu. Jadi tertib administrasi itu sejak kapan harus dimulai? Dari sekarang, Bapak Ibu. Ya, harapannya setelah kita lapor ini, kita balik ke desa kita masing-masing, kita telah kembali hasil inventarisasi aset. Tadi Pak Kades ya sudah disampaikan, Pak Kades punya kewenangan untuk menetapkan siapa pembantu pengelola aset. Kemudian menetapkan siapa pengurus aset. Ini sudah ditetapkan apa belum? Ini pertanyaan dari awal. SK-nya sudah ditetapkan. Belum naik. Setelah rapor ini kita tetapkan SK-nya. Nah, setelah kita tetapkan pengusulnya, kita sampaikan, kita tinggal tentukan dari sini adalah melakukan inventarisasi aset. Kami memahami Bapak Ibu Kades, ya sebenarnya Kades ini juga kewalahan Pak Soekarno, Pak Soekarno sebenarnya kewalahan. Kewalahan ini kenapa banyak sekali sebenarnya sekarang ini program masuk terus. Ya. Banyak sekali nanti pendataan itu masuk ke desa. Menjadi juga polemik bagi kawan-kawan Kades. Begitu dia baru satu melakukan pendataan, datang pendataan yang lain. Pak, mana sih yang mau kami dulu? Gitu mungkin dia kawan-kawan Kades ya. Mana dulu yang mau kami dulu? Inventarisasi aset penting, misalnya pendataan SDGs penting. Tiba-tiba muncul lagi pendataan SDM, pendataan PODES, ya. Nanti pendataan starting, jaminan, ya. Ini jadi ya ibaratnya semuanya bermuaranya ke kawan-kawan desa, Kades dan kelurahan. Dan ini kami rasa ini juga kita harus menyadari bahwa sistem pendataan itu juga memang menjadi sangat penting untuk kita efisiensikan kembali. Kami benar-benar mengharapkan Pak Sugeng dengan adanya si Penda ini juga memudahkan kawan-kawan Kades juga nanti untuk melakukan inventarisasi aset. Ya. Kami kemarin kalau tidak salah di Kabupaten Bintan sudah mencoba untuk melakukan pengintelingan ya Bu Warni ya yang di Sepeda, tetapi dengan si Kades, tetapi begitu dilakukan update ini memang dari awal lagi kami entry-nya Pak. Nah ini juga menjadi kewalahan bagi kawan desa dari entry, ada updating dan sistem yang dibuka dari awal. Jadi harapan kami integrasi sistem juga itu menjadi sangat penting sehingga apa yang sudah dilakukan ini oleh kawan-kawan yang bisa langsung ditarik datanya. Jadi tinggal melanjutkan saja, jangan kita ulang dari awal ini. Kalau mulai dari dari KSPP ya, kita mulai dari nol ya Pak. Kita mulai dari nol ya. Tapi cara yang mendapatkan inventarisasi ini sudah kita input datanya lagi dari awal. Karena kami yang percaya tiap tahun itu pasti akan ada kerja baru bagi kita, baik. Akan ada programnya itu saja nggak akan. Kami yakin program pemerintah itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga ini juga kita butuh kecepatan dan murahkan data dalam memaksimalkan efisiensi perlakuan. Nah, tentunya kami ucapkan terima kasih Pak atas kepercayaan kami kemarin di tahun 2022 menerima penghargaan sebagai penerima pelaporan terbaik di Indonesia dan nasional. Tentunya ini berkat dukungan dari semua Kades. Ya, tanpa dukungan Kades, tentunya pelaporan itu tidak bisa berjalan. Mau kita berbuat seperti apapun PND kalau nggak pakai Kades, jalan. Jadi sekali lagi kami sampaikan sesuai dengan arahan Pak Bupati, ya kan. Yang paling utama itu makanya di sini PNC harus hadir sebagai corong kolaborasi membantu kawan-kawan Kades sehingga memang fasilitasi yang memang diharapkan oleh kawan-kawan Kades tidak terpenuhi. Nah, mungkin ini dari kami mohon maaf apabila sudah berkata kami manusia biasa di dalam pemeriksaan atas yang prosper. Saya tidak tahu bila di topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya upload untuk pakai dan
Bien. Terputus Pak jaringannya. Yo, nó tekan ano, nó tekan nanti kan bunyi. Kamu ditekan. Kopinya ada Kak. Oh, ini pakai ano. Desa Kelari ya. Ada. Bener. Yang Riau. Desa Ada deh. Kelari. Riau. Sakit nanti. Belum? Juga. Buat. Baik, saya minta maaf atas ditanya jawab. Ya, dan saya buka 3 pertanyaan. Di yang kaget. Bukan nama, kemudian bertanya ke siapa. Silakan saya buka 3 pertanyaan. Baik, 1. Tiga dulu ya, Pak. Bukan namanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kades Desa Kuala Raya, Kecamatan Ciket. Yang ingin saya tanyakan, ini aset kamu. Ini masalah aset karena di periode pertama saya tahun 2021 ini berkas aset pembangunan dari provinsi. Ini ada 3. Yang pertama itu perpustakaan aspirasi PKS Pak Anafi. Yang kedua lapangan multi Pak kuasa hukum yang tadi sudah menunjukkan Pak Nurdin. Yang ketiga jembatan penghubung antar desa. Permasalahannya gini Pak, permasalahannya setelah ada selama kemarin ini kita diurus aset-aset tersebut. Ternyata ketika saya menjadi KS, ini kan masyarakat tidak begitu paham mengenai aset. Ketika AS pun katanya tak dibangun juga masalah aset ini. Tetapi kan mereka ini kan tak bisa kita salahkan karena tahu orang. Setelah ada ini barang kami tidak boleh untuk memperbaiki karena semua ada jumpa di tetapi saya minta arahan diteruskan ke provinsi. Berkat saya sampaikan di ruangan bawah, di blok F adalah di bagian aset. Ternyata sampai hari ini tidak terrealisasi, sehingga jembatan kami sekarang Pak ini jadi besi sudah lolos, kami bisa perbaikan hanya cat saja. IPM yang tak bagusnya kembalinya ke kepala desa. Bagi masyarakatnya tak apa-apa. Sama jadi dari dulu kayak sekarang barang yang tidak dibaik. Padahal ini kan nasib polisi. Jadi dia minta itu ada berkatnya, ada 3, satu model saya serahkan kemarin. Saya serahkan tadi kemarin kamu Sapul, bengkel itu, dia orang tua itu, orang kampung. Itu sudah diserah sama jalan gubernur. Dari masuk ke tahap tapi sudah 2 tahun tidak ada realisasi Pak. Jadi saya bertanya-tanya sekarang ini. Saya telepon kemarin sama Pak itu sampai dah bosan dan nomornya belum ngerti nomornya pun saya hilang. Jadi kami nak kelola ini susah, nak perbaiki susah, takut semuanya pun saja Pak. Saya kira untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Bila itu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.